الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه
صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أدر اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali di Langgar Hidayah Kahwan dalam rangka pengajian rutin Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang barokah, bermanfaat, dapat kita amalkan di dunia dan kita terima hasilnya besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan salah satunya pemberian Allah yang sangat besar, tidak bisa diukur dengan materi, yaitu bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam ini saya akan membahas tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah miliki atau Allah buat. Rahmat dan nikmat itu jumlahnya 100, tetapi oleh Allah diturunkan ke dunia hanya 1 dari 100. Jadi 99 nikmat rahmat Allah akan diberikan besok di akhirat. Tentu kepada hambanya yang dapat tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Sekarang kalau kita bahas sedikit dari uraian tentang nikmat yang Allah turunkan ke dunia, dari 100 hanya diturunkan 1. 1 itu dibagi beberapa hamba Allah, termasuk semua ciptaannya. Itu oleh Allah diberi tanggungan untuk menerima amanat Allah berupa rahmat dan nikmat. Salah satunya diberikan kepada kita sebagai hamba Allah yang iman beragama Islam. Dari 1 itu umpama dipecah berapa poin begitu ya. Kalau dalam Al-Quran tidak bisa dihitung sebetulnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan apabila kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Hanya saja supaya kita lebih mudah untuk menerima, secara fikih itu ada uraian.
Nikmat Allah itu garis besarnya yang satu tadi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang satu itu nikmat yang besar-besar, satu bagian nikmat yang kecil-kecil. Andai kata digabung besar dan kecil itu sesuai dengan firman-Nya tadi, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nikmat Allah tidak bisa dihitung dari sekian banyak macam nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, termasuk kepada kita semua. Sekarang satu dari dua bagian itu jumlahnya, yang satu besar-besar itu jumlah ada lima macam nikmat besar-besar. Sekali lagi kalau yang kecil-kecil itu dihitung tidak bisa dihitung, jumlahnya banyak. Bukan ribuan lagi ya, miliaran, bukan miliaran lagi, triliunan gitu ya. Kalau nominal dengan mata uang itu triliunan ya. Jaksa. Yang jelas nikmat Allah itu banyak. Yang besar-besar tadi itu 5. Satu, adanya Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Yang kedua, adanya agama Islam, nikmat yang paling besar. Yang ketiga, adanya kitab suci Al-Quran, itu nikmat paling besar. Yang keempat, adanya alam semesta. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, langit, bumi, seisinya, itu nikmat paling besar. Yang terakhir adalah pribadi-pribadi dari masing-masing hamba Allah, manusia termasuk kita semua, punya badan dan roh menjadi satu badan namanya. Jasad, jasmani dan rohani itu menjadi satu, menjadi namanya badan manusia. Itu merupakan nikmat besar bagi masing-masing individu, termasuk saya, panjenengan masing-masing mendapat nikmat yang besar. Dirinya sendiri itu oleh Allah Ta'ala diciptakan menjadi manusia yang dari dua unsur, rohani dan jasmani. Yang pertama, Nabi Muhammad, nikmat yang paling besar. Ya, nikmat yang paling besar, bahkan puncaknya yang paling besar ya Nabi Muhammad itu. Karena semua nikmat yang lain itu lahir dari Nabi Muhammad. Berarti kalau dikatakan sumbernya ya Nabi Muhammad. Yang jelas keberadaan Nabi Muhammad menjadi nikmat yang paling besar. Kalau dibahas ini bisa berbulan-bulan, bukan cuma sehari dua hari, tentang kepribadian Nabi Muhammad. Status beliau sebagai manusia hamba Allah seperti biasa, namun oleh Allah Ta'ala diangkat sebagai Nabi dan Rasul, mempunyai kapasitas universal, dunia sampai akhirat. Itu Nabi Muhammad. Jadi tentunya selain Nabi Muhammad itu perlu berterima kasih, pertama kepada Allah, yang kedua kepada Nabi Muhammad sendiri. Matur nuwun cara Jawa ya. Karena beliau itu dikatakan dalam kitab Sholawat Al-Barsanji itu, wa man huwa akhirul anbiya bisuratihi wa awwaluhum bima'na. Ada pertanyaan di situ. Kalau kita baca doanya Al-Barsanji setelah sholat Asraqal Badru itu kan duduk terus baca doa. Di antaranya doa yang panjang itu ada kalimat wa man huwa akhirul anbiya. Siapa beliau itu yang termasuk nabi terakhir. Wa awwaluhum bima'na. Namun secara hakikat itu adalah awalnya para nabi. Jawabnya ya Nabi Muhammad itu. Sinten tiyantun ingkang
kalepet piantun ingkang paling akhir saking para nabi secara jasad fisik ya. Pertanyaan itu. Namun secara hakikat termasuk pertamanya para nabi. Sinten niku? Ya jawabnya adalah Nabi Muhammad Abdullah bin ibnu Abdullah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diurai lebih dalam secara jasad badan, Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Adam secara jasad itu, secara fisik lahiriah. Tetapi secara hakikat Nabi Adam itu keturunan Nabi Muhammad. Makanya kalau di pondok itu dibuat semacam sayembara ya, tebak-tebakan ya. Siapa yang anak dinamakan bapak dinamakan anak. Siapa? Di antara keduanya adalah Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Bapak dikatakan anak, tapi anak juga dikatakan bapak. Siapa itu? Nabi Muhammad dan Nabi Adam. Secara fisik Nabi Muhammad Bani Adam, keturunan Nabi. Secara jasad lahiriah badan ini. Tapi secara hakikat Nabi Adam keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagian dari pemahaman kita sebagai hamba Allah yang iman beragama Islam, supaya tahu tentang kapasitas status Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat paling besar. Yang kedua, adanya agama Islam. Kenapa agama Islam termasuk nikmat paling besar? Karena satu-satunya agama yang diterima dan diridhai oleh Allah hanya Islam. Barang siapa yang ingin beragama selain Islam, maka keinginannya itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun kenyataannya manusia memang banyak yang ke sana, artinya tidak beragama Islam. Tapi kalau kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mau menerima kepada orang yang ingin beragama, mempunyai keyakinan, kepercayaan yang namanya agama bukan selain Islam. Tidak mau Allah menerima. Jadi termasuk nikmat terbesar agama Islam. Kebetulan saja namanya saja aslama yuslimu islaman. Maknanya itu menyelamatkan. Satu-satunya agama yang bermakna menyelamatkan ya Islam itu. Agama itu adalah aturan. Islam itu yang menyelamatkan. Jadi aturan yang menyelamatkan itu agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini termasuk nikmat besar dari 5 tadi, yang urutannya kedua itu. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua agama Islam, yang ketiga kitab suci Al-Quran. Justru kitab suci Al-Quran inilah yang memberi petunjuk kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan kita di dunia, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama. Kalau dalam bahasa Arabnya hablum minallah wa hablum minan nas. Justru Al-Quran itu, karena Al-Quran itu firman Allah, dawuhnya Gusti Allah itu Al-Quran. Perlu diuraikan lebih dalam supaya kita tahu bagaimana statusnya
kalamullah yang namanya Al-Quran itu. Kalau kalamullahil qadim itu bila harfin wala sautin. Kalamullah itu tanpa huruf, tanpa suara. Kalau ada yang tanya, kalau Al-Quran itu bagaimana? Karena ada hurufnya. Justru itu supaya manusia bisa baca, bisa berkomunikasi dengan Allah harus dibentuk berhuruf, berkalimat itu. Bahkan disusun rapi sebagai ayat-ayat Allah itu. Kalau kalamullahil qadim bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Kenapa dikatakan begitu? Iya, karena Allah Ta'ala itu mukhalafatul lil hawadis, beda dengan makhluknya, dengan ciptaannya termasuk dengan kita. Kalau ada kata-kata atau omongan, pembicaraan dengan suara dan huruf, yaitu bukan kalamullah itu. Ini pemahaman ilmu akidah ini. Berarti sama dengan pembicaraan manusia kan. Orang itu bicara dengan huruf, dengan suara. Tapi hurufnya kalau ditulis wujud huruf, kalimat, kata-kata itu. Kalau ditulis, kalau tidak, ya tidak wujud hurufnya dan atau kalimatnya. Tetapi yang lebih transparan suara. Suara itu pembicaraan. Allah Ta'ala beda dengan manusia. Kalamullahil qadim itu bila harfin wala sautin. Saya ulangi kembali kalau ada orang yang tanya, kalau Quran itu katanya kalamullah. Ya iya, itu mafhumnya kalamullah. Mafhum itu substansi dari kalau Quran itu kalamullah. Dan Quran kalau tulisannya itu tulisan tangan bahkan. Bahkan orang sekarang dibikin kelis, jadi dicetak sedemikian rupa. Mencetak Al-Quran itu sehari bisa ratusan mushaf ya. Cepat soalnya dimasukkan ke mesin itu, kelisnya itu. Nah itu nikmat yang ketiga adalah adanya Al-Quran sebagai nikmat terbesar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Kemudian yang keempat adanya alam semesta. Nikmat paling besar itu. Langit, bumi. Bahkan bumi bisa menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan kan. Bahkan laut saja ada di bumi, kan gitu. Ikan di bumi. Semua jenis-jenis pertumbuhan ada di bumi. Jadi mengandung bermacam-macam nikmat di dalam bumi itu sedemikian rupa. Bahkan kalau di Indonesia sering diutarakan di televisi dan juga di medsos itu bahwa Indonesia itu negara kaya. Ada emas, ada tembaga, ada perak, ada nikel, ada mutiara, ada ya tambang macam-macam, batu bara dan seterusnya. Tak bisa dihitung kandungan dalam bumi itu. Itu hanya bagian kecil dari nikmat Allah yang Allah ciptakan sedemikian besar yang namanya alam semesta. Kandungannya sudah luar biasa. Bahkan dikeluarkan yang namanya emas itu berton-ton itu. Dikeluarkan dari bumi sedemikian tambang emas namanya. Kalau ada orang yang ngambil sedikit namanya kemarin berapa batang itu ya, ditimbang 74 kilo katanya. Itu kecil itu. Tapi bagi saya besar. Padahal itu hanya bagian kecil.
secuil-cuil dari emas yang ada di dalam bumi Indonesia. Ini di satu negara ya. Masih ada lagi nikel, masih ada lagi mutiara, ada lagi nggak bisa dihitung lah. Sampai kalau lihat di televisi itu di Irian Jaya itu Papua ada masjid sedalam sekilo hampir 2 kilo di bawah. Karena itu kemarin dikeruk itu tambang itu diambil emasnya, akhirnya dalam sedemikian dijadikan lapangan di dalam jadi masjid. Ada masjid di dalam tanah sedemikian dalam dan besar di dalam. Itu alam tuh. Belum langit ya. Baru bumi ini. Nikmat yang besar nomor 4 alam semesta. Kemudian yang terakhir adalah awake dhewe ini. Adanya badan awake dhewe ini bagi masing-masing individu menerima nikmat paling besar terciptanya badan awake dhewe dari roh dan jasad. Andai kata mau dihitung di dalam jasad awake dhewe ini saja sudah tidak bisa dihitung. Saya dapat cerita saja saya belum ngecek, saya tidak tahu soalnya. Katanya urat saraf di dalam badan kita itu berjuta-juta urat saraf. Urat saraf satu dari sekian sel-sel yang ada itu. Sampai-sampai ada yang cerita bahwa orang yang mabuk karena minum itu berapa 1 jam mabuk itu berapa juta urat saraf yang rusak. Jadi minuman yang membahayakan tadi itu mengganggu nikmat Allah yang ada pada badan kita, terutama urat saraf tadi. 1 jam saja tidak sadarkan diri itu berjuta-juta urat saraf yang rusak. Anak-anak muda yang ahli minum akhirnya nanti kalau tidak berhenti itu hidupnya tidak normal ini. Ya lihat saja buktinya. Ini bukan masalah apa, itu dari segi kesehatan yang sudah saya diberi informasi dari seorang dokter tentang minuman keras yang diminum oleh anak-anak yang tidak mikir dirinya itu bagaimana fisiknya ke depan. Ini bukan masalah hukumnya. Bukan masalah hukumnya. Hukumnya itu kan urusan agama itu. Tapi untuk efek negatifnya terhadap badan sangat besar. Luar biasa itu. Ini nikmat paling besar terciptanya badan dan pribadi manusia termasuk kita semua masing-masing menerima nikmat besar terciptanya badan menjadi hamba Allah. Disebut manusia terdiri dari 2 unsur, roh dan jasad. Disebut rohani dan jasmani tadi. Ini 5 dari sekian banyak nikmat yang Allah turunkan dari 1 tadi. Saya ulangi bahwa Allah Ta'ala punya nikmat jumlahnya 100. 1 diturunkan ke dunia, dibagi menjadi 2 bagian, nikmat besar dan nikmat kecil-kecil. Semua nikmat besar dan kecil-kecil yang 1 dari 100 tadi itu andai kata mau dihitung oleh manusia termasuk oleh kita, tidak mungkin kita bisa menghitung. Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika Anda mau menghitung nikmat Allah, niscaya Anda tidak akan mampu menghitungnya. Inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa kita sebagai hamba Allah yang iman, kebetulan kita termasuk hamba Allah yang beragama Islam, punya iman, wajib kita bersyukur kepada Allah
berterima kasih dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, supaya hubungan kita dengan Allah itu normal, bagus, hablum minallah namanya. Tapi juga jangan lupa kita harus memperbaiki hubungan dengan sesama, hablum minallah wa hablum minannas. Insya Allah apabila kita sudah berjalan lewat jalur ini, insya Allah hidup kita itu bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ughfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.